Mbak Nurul, wah ya kasusnya juga oke. Banyak memang ya, sedih sekali sebenarnya kok bisa sebegitu banyak. Tapi itu pun baru fenomena gunung es setahu saya ya. Masih banyak sekali yang tidak datang ke kita loh. Masih banyak sekali di dalam masyarakat kita yang akhirnya munculnya di rumah sakit jiwa, Bu. Benar, serius. Saya memang belum hitung secara pasti, tapi saya kebetulan kalau di rumah sakit jiwa selain di poliklinik, saya juga seperti dokter visite ke bangsal-bangsal gitu. Beberapa pasien saya yang perempuan, itu adalah mereka mengalami gangguan jiwa, dan beberapa dari mereka adalah 1 KDRT, 2 juga kebanyakan karena ditinggal menikah oleh suami. Karena apa? Jangan salah loh, Bu. Dari 1 bangsal, rata-rata antara 25 pasien, itu bisa 2 atau 3 pasien itu mantan TKW yang ketika dia bersama bekerja keras, pulang suaminya menikah. Sekitar 2 sampai 3 pasien mantan TKW. Kalau dari setiap beberapa bangsal perempuan loh ya. Gitu. Yang saya beberapa kali temuan, dan setiap kali saya ketemu kok, setiap kali saya coba ini ternyata dia mantan TKW, pulang suaminya sudah menikah, misalnya seperti itu. Itu salah satu hal. Mungkin perlu nanti catat kali ya, itu suatu data yang saya kebetulan belum sempat untuk melakukan penelitian itu karena mungkin juga ini. Kemudian Ibu Yuni, alasan menikah siri janda ya. Ibu Yuli, saya mohon maaf saya nulisnya Ibu Yuni. Ya memang ada beberapa hal yang kalau yang pertama itu ngakali ya. Menurut saya itu sesuatu hal yang perlu diluruskan kembali, Bu, kalau Ibu menemui kasus seperti itu. Artinya begini. Bukan menyelamatkan, saya pikir itu itu sesuatu hal yang harus diluruskan. Jangan sampai kemudian kita juga pelaku kekerasan. Betul ya? Kita juga pelaku kekerasan. Kita melakukan pembohongan untuk menghalalkan apa yang kita lakukan juga. Saya kira itu perlu diluruskan, karena ketika dia menikah lagi, maka konsekuensinya adalah dia harus kehilangan hak pensiun janda, dan si suami yang baru inilah yang harus punya tanggung jawab memberikan nafkah. Loh, tetapi kan ketika dia menikah lagi kan pensiunan kalau laki-laki nggak hilang kan, Bu? Pensiun duda, ya monggo itu konsekuensi yang memang harus diperoleh, dan itu memang harus dipikirkan. Ya kalau sama-sama tua ya mbok anak-anake sing kon support. Wong gentenan biyen wong tua sing nyupport anak-anake saiki sing nyupport wong tuane gitu. Itu artinya mari kita sama-sama, kalau saya berpikir kenapa kita nggak mencoba juga, mari kita sama-sama untuk jujur juga gitu. Saya kira kalau bertanya dalam hati nuraninya juga pasti sebenarnya saya mencuri uang kan. Nah itu saya kira belajar untuk itu. Kemudian yang kedua, anak tidak setuju, apalagi kalau anak-anaknya sudah gede. Saya pikir itu perlu dikonsultasikan, artinya perlu untuk dibawa ke ahli ya, agar artinya anak-anak tuh anak-anak wis ra ngurusi kok iki butuh sing ngurusi ora oleh nikah. Nah itu yang mungkin perlu saya kira perlulah untuk dibahas, untuk dikonsultasikan atau gimana. Kemudian, ini saya tertarik sekali dengan Pak Joko dari KPM ini ya. 4 hal apabila laki-laki mapan, ini saya juga pernah dengar ini. Nomor 1 itu pasti mobil, rumah. Nah, haji itu kadang-kadang Pak, ada yang iya, ada enggak itu Pak. Justru biasanya mobil, rumah, perempuan gitu. Hajinya itu enggak terfikir kadang Pak. Itu masih mendingan, loh Bapak masih mendingan karena ada KPM-nya itu tadi toh. Jadi hajinya masih masuk. Tapi kalau soal muhasarah bil ma'ruf tadi saya kira sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Khairuddin. Tapi memang gini Pak, dari kasus yang saya hadapi pada couple terapi, saya bilangnya couple terapi karena memang ada beberapa kebetulan yang tadinya sudah mau bercerai gitu ya. Jadi tapi masih untung mereka masih mau berkonsultasi sehingga kami melakukan couple terapi. Memang ada beberapa sesi gitu. Yang tadinya duduknya jauh-jauhan, itu pulangnya udah beberapa kali sesi itu bisa pulangnya udah berangkulan lagi gitu. Memang ada rekomitmen. Jadi mereka tuh bahkan
Bahkan komitmen mereka MOU, kalau bahasa seolah-olah bahasanya MOU itu kayaknya ini banget. Saya tadi mengatakan dengan kata-kata MOU itu kan karena agar mudah dipahami aja. Rekomitmen itu memang perlu dilakukan. Bahkan kalau memang perlu dicatat, kenapa tidak? Loh, sekarang begini. Kalau memang itu mau dilakukan sebelum pun oke. Selama itu disepakati. Kan maka dari itu kan saya bilang bahwa kalau MOU itu kan kesepakatan toh Pak. Pernikahan itu kan persekatan. Makanya saya bilang tadi MOU. Artinya kan persetujuan kedua belah pihak. Ya kan? Hak dan kewajiban pun kalau memang perlu dibicarakan. Selama ini kan kita nggak pernah dibicarakan. Cuman yang ada pokoknya dibacakan aja. Kan gitu. Kalau memang dari awal memang. Saya kira kalau sekarang remaja modern sekarang ini, kalau orang-orang modern sekarang ini kan kalau berpacaran itu kan sudah dari awal aja udah ada kontraknya gitu ya. Ada kontraknya, ada MOU-nya. Kenapa tidak? Kalau memang itu ke depan harus dibuat sebuah komitmen. Terus makanya tadi kan bilang bahwa oh ya perlu juga ulang janji. Dulu saya pramuka. Pramuka itu kan saya dulu aktif di pramuka, Pak. Itu setiap sebulan sekali ada ulang janji. Ulang janji itu nanti kita kayak apa, ada api unggunnya, terus kita mengulang janji pramuka seperti itu agar komitmen kita dalam pernikahan itu yang disebut sebagai ulang janji itu juga sangat penting. Artinya ulang janji itu kan kemudian kita mengulang janji, enggak, artinya itu adalah satu kegiatan di mana saling memupuk hubungan. Kadang-kadang anak-anak konang omah lah pergi berdua, itu kan ulang janji, pacaran lagi. Artinya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk ulang janji ini. Untuk agar perkawinan tetap terjaga, untuk tetap menjaga komitmen. Nah, apabila komitmen itu sudah mulai pudar dan mulai ada pertikaian, itu beberapa klien saya memang pada saat MOU awal mungkin nggak tertulis, tapi kan MOU itu ada beberapa, kalau di dalam perkawinan itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak. Bahkan kalau sekarang di zaman modern bahkan sampai harta pun ya Bu ya, konsekuensi harta pun sampai dibuat tertulis. Mau dibuat yang sampai lebih rinci lagi, saya kira kalau memang merasa itu diperlukan, kenapa tidak? Ya monggo gitu. Ini kan komitmen kedua belah pihak. Dan biasanya kalau yang sering kali dibuat komitmen ulang, bahkan kadang-kadang juga dibuat tertulis, sebenarnya untuk saling mengingatkan seperti kata Pak Khairuddin tadi, itu biasanya setelah melakukan terapi couple gitu, terapi pasangan gitu ya, sudah pulang terus mereka udah oke, berarti mereka kan biasanya kayak janji ulang, oke, berarti kita misalnya menyadari, berarti kita harus ada koridor-koridor, mana yang boleh, mana yang enggak, terus kita harus saling apa lagi, yang awalnya tadi dulu nggak pernah dilakukan, sekarang sekarang kalau pokoknya wajib loh kita kalau mau berpisah, saya mau berangkat kerja, yang perempuan pokoknya saya cium tangan, Papa harus cium kening saya, harus wajib. Nah, misalnya seperti itu, ditulis wajib misalnya. Terus ada satu buku komunikasi, karena mereka kadang-kadang bertemunya sedikit, ada komunikasi, kalau misalnya aku nggak bisa ngomong langsung, tak tulis di sini, ada buku komunikasi namanya, itu dibuat gitu. Dan itu ternyata juga berhasil untuk tetap menjaga komitmen dan mencapai keluarga sakinah yang diharapkan. Saya kira mungkin itu. Ya bisa aja kan sebenarnya menurut saya, kalau di dalam, saya nggak tahu kalau di dalam janji pernikahan itu seringkali kan cuman janji akad nikah aja ya Bu ya, jab kabul. Soalnya aku masih ingatnya di sini ada Pak Khairuddin. Jadi itu. Tetapi apabila kalau memang mau dituangkan di dalam itu itu bisa saja, karena sebenarnya kan makanya kalau tadi saya bilang bahwa sebenarnya kan kalau kita bicara perkawinan, maka yang nomor satu adalah komitmen. Yang kedua adalah tadi hubungan mutualisme kan. Sekarang kalau orang mau melakukan MOU, mau membuat komitmen, kalau nggak saling menguntungkan, nggak akan.